kita akan mempelajari di sini turunan berarah. Nah, ini bisa dibaca di halaman 151 ya dari catatan kuliah. Paling mudah kita membayangkan begini. Set sebagai model saja fxy itu merupakan temperatur di titik x, y. Kemudian katakanlah kita punya satu titik P ya, dengan koordinat AB, kemudian kita bergerak ke arah tertentu, U. U ini kita sebut sebagai vektor arah, yaitu U1, U2. Nah, kita membayangkan bahwa kalau kita bergerak begini, maka paling mudah kalau kita seakan-akan bergerak sepanjang garis lurus. Nah, kemudian kalau kita lihat persamaan garisnya ini adalah X bar P TU bar ya. Kalau dengan koordinat biasa ini XY AB plus T U1 U2. Jadi kalau dengan parameternya X sama dengan A plus TU1, Y sama dengan B plus TU2. Nah sekarang kalau kita hanya memperhatikan nilai fungsi di titik XY saja, yaitu A plus TU1, B plus TU2, ini adalah temperatur sepanjang garis ya, temperatur sepanjang garis. A-nya tetap, B-nya tetap, U1, U2 tetap. Jadi ini bisa kita lihat sebagai suatu fungsi yang hanya bergantung pada T. Dan pada saat G0 itu adalah temperatur di AB. Nah, jika panjang U itu sudah dibuat 1, maka turunan G aksen 0 itu adalah turunan berarah di titik AB, di AB dengan arah U. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau U-nya itu kita ambil 1, 0, jadi artinya kita hanya bergerak sepanjang sumbu X, maka turunan berarah itu adalah do F per do X saja. Ya. Kemudian kalau U-nya adalah min 1,0 bergerak ke kiri, maka turunan berarahnya adalah do F do X, tapi jangan lupa diberi tanda minus. Ya. Ingat bahwa kalau kita bergerak sepanjang 1 itu adalah sudah turunan. Ingat bahwa turunan itu adalah perubahan nilai fungsinya dibagi dengan perubahan jaraknya. Kalau satu variabel ya, satu variabel ini, satu variabel. Ini kan perubahan jarak dibagi perubahan gerak. Jadi adalah perubahan persatuan waktu, persatuan panjang. Oleh karena itu dia tadi kecepatan. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana menghitung turunan berarah itu. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat ini adalah titik AB, kita bergerak sepanjang U, ya. Maka di sini seperti tadi sebut adalah nilai dari A plus TU1, T-nya tidak usah ya. Jadi mungkin cukup U1 karena bergerak satu-satuan, B plus U2.
Nah, kita dapat menghitung turunan itu sebagai perubahan dikurangi dengan AB sebetulnya dibagi dengan perubahan jaraknya. Dalam hal ini dia sudah 1. Nah, dengan aturan turunan ini bisa kita hitung sebagai do F per do X di titik AB kali U1 plus do F per do Y di titik AB kali U2. Dan ingat bahwa ini bisa kita tulis sebagai gradien F di titik AB juga didotkan dengan U. Ya. Jadi ini isinya apa? Adalah do F per do X di titik AB dan do F per do Y di titik AB. Begitu. Ya. Kalau 3 dimensi, ya tinggal komponennya bertambah. Kita akan, sebelum kita lanjut, silahkan kerjakan, cobalah 38 sampai dengan 41.